Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakema Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan video-video sebelumnya. Video-video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana caranya untuk kenalan, ngedate dan sebagainya. Lalu video kali ini adalah bagaimana situasinya jika orang yang kita ajak ngedate itu atau PDKT kita itu sebenarnya adalah orang yang tidak mau sama kita. Nah, biasanya itu bisa diidentifikasi kalau misalnya pas ngedate pertama dia menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Nah, atau mungkin durasi kalian ngedate itu jadi cepat. Misalnya tiba-tiba dia bilang, "Oh, aku tiba-tiba disuruh mama pulang," misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ya itu tadi kalau kalian sudah tahu atau paham bahwa kayaknya perempuan yang kalian ajak ngedate itu tidak tertarik sama kalian, tindakan yang paling ringan adalah sebenarnya cari yang lain begitu. Tapi memang banyak dari kita yang masih belum tahu ini. Belum tahu apakah ini benar-benar harus diperjuangkan lagi atau ya sudah berhenti saja. Karena memang kita biasanya cowok-cowok itu akan merasa terpacu untuk mengejar orang-orang yang tidak menyukai dia. Misalnya ketika aku ngajak seseorang ngedate dan dia menunjukkan tidak ketertarikan, aku malah terpacu, aku harus gimana caranya membuktikan bahwa aku tuh cinta banget sama cewek ini. Nah, sebenarnya tindakan ini benar atau salah atau mungkin keliru atau benar itu sebenarnya perlu kita diskusikan lebih lanjut kepada profesor nih. Gimana, Prof? Itu sebenarnya kalau kita udah tahu nih, sebenarnya laki-laki ini udah tahu bahwa kayaknya perempuan ini nggak nyaman atau dia nggak suka sama kita. Nah, tapi kan itu apakah kita tetap berupaya mencoba lagi atau ya sudah memang nggak tertarik ya sudah kita cari yang lain gitu. Gimana, Prof? Jadi gini, pas kalian ngedate pertama misalkan ya, tiba-tiba durasinya tuh cuma 15 menit atau mungkin cuma 1 jam dan dia tiba-tiba pengen pergi gitu aja dan alasannya tuh nggak jelas gitu. Nah itu udah tanda bahwa dia nggak tertarik sama kita. Nah kalian perlu pahami ketika cewek ini nggak tertarik sama kalian, ya udah nggak tertarik aja. Kalau kalian mau malah pengen ngejar-ngejar dia, justru kalian lah nanti yang akan terjebak. Terjebaknya bisa aja kalian akan dijadikan badut. Kembali lagi ke video-video kita yang dulu gitu. Dalam artian gini, kalau kamu tuh masih punya mental-mental pengen berkorban padahal belum ada hubungan, pengen istilahnya pengen menaklukkan atau meluluhkan cewek padahal dia nggak suka, ini berbahaya karena jatuhnya nanti kamu akan menghinakan diri kamu sendiri. Kamu itu ini hidup bebas tapi kamu menjadikan diri kamu itu memperbudak diri kamu sendiri. Jadi kamu kayak tolong perbudak aku gitu. Iya, Jadi benar-benar. kalian ngemis-ngemis ke cewek untuk diperbudak. Akhirnya apa? Kalian akan jadi badut. Kalau kalian masih punya mental seperti ini, ya itu berbahaya. Kalian harus pahami itu. Kalau cewek nggak tertarik, lebih baik kenalan lagi, cari cewek yang lain. Jangan ngepush dia. Karena kalau cewek nggak tertarik, ya udah, mau gimana lagi? Ya, benar-benar benar. Jadi jangan pernah memaksa jangan pernah maksa perasaan orang lain. Kalau dia nggak suka, ya udah, pergi aja gitu, cari yang lain gitu. Oke, jadi itu ya guys ya. Jadi kalau kalian sudah paham bahwa perempuan yang kalian deketin itu tidak suka sama kalian, harusnya ya itu tadi upaya untuk mengejar dia itu harus dipikir-pikir lagi. Nah, sebaiknya ya itu tadi tinggalkan dan cari yang lain. Sebenarnya kan kalian itu udah punya ilmunya tentang bagaimana cara kenalan, bagaimana cara PDKT yang seperti kalian lihat di video-video sebelumnya. Harusnya kalian gunakan itu untuk mencari orang lain lagi. Nah, jadi jangan fokus ke satu orang. Kalau kalian fokus ke satu orang, jadi kalian nanti kena sindrom seize the one. Nah, ketika kalian punya mentalitas seperti itu, akhirnya kalian harusnya lihat konten-konten kita, kalian harusnya menjadi orang yang lebih punya value, itu merendahkan lagi, turun lagi. Nah, harusnya kalian itu sebenarnya udah sampai ke tahap bahwa kalian itu udah bisa kenalan nih, kalian udah bisa ngajak ngedate, tapi karena kalian terjebak dalam mentalitas itu, kalian tuh jadi turun lagi mentalnya. Nah, itu yang berbahaya untuk masa depan kalian. Benar. Apalagi kalau misalnya kalian sebenarnya tidak terlalu cinta. Ini masalahnya itu, biasanya orang-orang yang kalian kejar itu awal-awal kalian nggak cinta-cinta banget sebenarnya, tapi karena ego. Nah, kalian itu ego karena ibaratnya nggak mau gagal, nggak mau kalah. Kalian tuh ngerasa bahwa kalau misalnya aku nyerah sekarang, aku tuh harga diri aku turun gitu loh. Akhirnya ya itu tadi,
aku harus bisa ngejar-ngejar dia. Padahal sebenarnya yang kalian lakukan itu malah ngerendahin diri kalian sendiri. Ya benar. Kan kira kalian kejar-kejar cewek itu keren, enggak sama sekali guys ya. Jadi ya itu tadi, pokoknya kalau kalian itu nggak apa ya, first impression date pertama itu kalian ngerasa gagal, kok ngerasa nggak nyambung, misalkan nggak gagal lah, tetap kalian itu mungkin ngedate-nya lama ya, 2 jam atau 3 jam gitu, tapi kalian ngerasa ketika ngobrol sama cewek itu nggak nyambung, mungkin karena apa ya, perbedaan karakter kalian tuh bedanya tuh terlalu jauh gitu. Terus juga mungkin ternyata dia mungkin apa ya istilahnya, ngobrolnya tuh nggak apa ya, sama sekali nggak nyambung gitu. Dia nggak mengenal dunia kamu, kamu juga nggak mengenal dunia dia gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Ini juga patut kalian apa ya, perhitungkan juga. Meskipun dia tetap stay di situ, kalian berdua saling basa-basi, tapi kalau kalian ngerasa nggak nyaman atau ngerasa nggak nyambung, nah lebih baik kalian pertimbangkan itu juga. Jadi ketika ngedate yang pertama, yang kalian pertimbangkan itu bukan dada sama paha doang, tapi yang kalian pertimbangkan adalah kecocokan karakter kalian. Itu sangat-sangat penting sekali. Kalau karakter kalian udah cocok, kalian akan ngerasa lebih nyaman, lebih enak gitu loh. Ketika dia melakukan hal-hal kecil yang salah gitu, toleransi kalian tuh akan lebih luas, lebih lebar. Karena apa? Kalian ngerasa, oh aku tahu kok karakternya dia, oh dia memang kayak gini. Sehingga kita bisa berdamai dengan karakternya dia. Tapi kalau perbedaannya nih terlalu mencolok dan kalian ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh memaafkan dia karena ngelakuin ini, karakter dia ini kayaknya terlalu jauh banget gitu untuk bisa ditoleransi gitu, sehingga lebih baik nih kalian pertimbangkan itu. Jadi ketika date pertama tuh jangan hanya apa ya, wah durasinya lama. Jadi bukan masalah durasi lama. Kalau durasian lama kayak gini kan bisa pakai obat kuat juga kan. Cuman bukan hanya durasi lama, percuma kalian tuh durasi ngobrolnya lama, tapi kalau kalian ngerasa nggak nyaman, kan sama aja kan. Percuma durasinya lama, tapi kalian sendiri nggak nyaman gitu. Jadi bukan hanya lama doang, tapi nyambung atau enggak gitu. Karakter kalian tuh sinkron atau enggak sama dia. Itu penting banget gitu. Jangan sampai wah ini lama banget berarti berhasil. Nah, belum tentu dia nyaman nggak sama kamu, atau kamu ngobrolnya nyaman nggak sama dia. Itu penting banget guys untuk kalian pertimbangkan. Berarti ketika kalian ngobrol, kalian ngedate itu kalian itu semacam membuat parameter diskriminasi ya, apa namanya, parameter toleransi sehingga kalau kalian punya parameter toleransi, maka kalian itu akan mampu untuk menimbang apakah ketika dia, seseorang yang kalian ajak ngobrol itu menjadi pasangan kalian tetap nyaman atau enggak. Nah ini tuh pembahasannya bukan perbedaan ya. Kalau perbedaan yang terlalu mencolok itu pada hal-hal yang mungkin kalian bukan dalam, di luar dari toleransi kalian, maka harusnya dijauhi. Tapi kalau misalnya perbedaannya itu masih kalian bisa toleransi, maka itu sebenarnya bagus. Maksudnya gini, ketika misalnya kalian itu suka musik, misalnya dia suka matematika, tapi kan itu bukan red flag kalian ngerasa ya udah nggak apa-apa. Nah kalian tuh bisa sama-sama belajar. Tapi kalau misalnya nih ya, kalian itu bukan orang yang agamis nih, tapi dia agamis banget, dia mendikte kalian harusnya laki-laki tuh kayak gini, dan kalian merasa nggak nyaman, maka lebih baik jangan. Nah ini paham nggak yang apa yang saya sampaikan ini? Jadi indikator dari perbedaan itu adalah parameter toleransi kalian. Kalau kalian merasa masih bisa ditoleransi dan itu bisa kalian kembangkan, ya pasangan itu bisa aja saling melengkapi. Tapi kalau misalnya toleransi perbedaan itu malah membuat diri kalian nggak nyaman atau sebaliknya, maka lebih baik jangan. Nah ketika kalian udah paham bahwa yang kalian ajak ngedate itu orang yang nggak suka sama kalian atau punya red flag ini, maka sebaiknya apa? Sebaiknya cari yang lain. Kalian sudah punya ilmu tentang kenalan sama cewek, maka cari lagi, coba lagi ke cewek-cewek yang lain. Terus ketika kalian sudah coba-coba lagi, maka pahami bahwa jangan fokus sama satu cewek aja. Itu harus punya mentalitas itu. Dan yang terakhir adalah perluas relasi. Jadi kalian itu
Kalau misalnya ngerasa bahwa cewek ini cuman satu, berarti relasi kalian itu masih kecil gitu loh. Otomatis kalian harus cari komunitas-komunitas, teman-teman atau circle-circle yang baru agar kalian ketemu sama cewek-cewek yang lebih cantik, yang lebih baik, yang lebih cocok lah sama kalian gitu. Nah, itu benar ya, perluas relasi ini harus dan sangat penting sekali gitu. Jadi apa ya? Kalian juga harus bisa paham gitu bahwasanya ketika kalian PDKT atau ngedate itu bukan pacaran ya, itu kalian tuh belum pacaran sehingga kalian nggak ada hubungan apapun sama dia. Sehingga apa ya, 1 minggu itu kita bisa ngedate bahkan 3 sampai 5 kali ya sama cewek-cewek yang berbeda. Itu bukan apa ya, kalau dibilang apakah itu tindakan yang salah atau playboy atau gimana, ya enggak. Kenapa? Karena kita kan nggak ada hubungan apapun sama orang lain, sehingga kita bebas, kita mau jalan sama siapapun bebas. Jadi sebelum kalian punya pacar, kalian itu boleh jalan sama siapapun. Kalian ngedate 1 hari 3 kali sama cewek yang berbeda, itu nggak masalah. Kenapa? Karena pertama itu memperluas relasi kita, ya kan. Bisa jadi kita dapat banyak job dari situ, banyak ilmu, dapat temen juga dari situ kan. Nah itu ingat, sebelum kalian punya pacar, kalian tuh harus punya banyak gebetan. Nah dari gebetan-gebetan inilah kalian pilih siapa yang terbaik, itu yang kalian jadikan pacar. Jangan sampai kalian itu cuman punya 1 gebetan doang dan ini yang kalian kejar, sehingga kalian pasti akan kena sindrom she is the one. Tapi kalau kalian punya, istilahnya kita masang banyak jebakan dan jebakannya ini kena semua, sehingga kita yang akan milih, oh cewek ini masuk kategori apa ya gitu, kategori misalkan grade A, grade B, grade S atau apa gitu. Jadi apa ya, ketika kita punya banyak circle, banyak kenalan, kita yang akan punya lebih banyak pilihan gitu. Jadi nggak apa ya, istilahnya tuh nggak cuma satu doang gitu. Nah mungkin untuk mempertegas yang ini ya, yang apa namanya, toleransi tadi tuh, misalkan gini, kalau kalian misalkan nggak apa ya, nggak suka K-pop, misalnya contohnya aku nggak suka K-pop ya, tapi misalkan gebetan aku tuh suka K-pop, itu menurut aku nggak masalah, aku bisa berdamai dengan itu meskipun dia posting apa namanya, Lee Min Ho atau siapa posting sampai 100 di IG-nya dia, aku nggak masalah karena aku bisa berdamai dengan itu. Nah kalian itu gimana? Kalau kalian ngerasa wah gue nggak bisa nih, cewek gue ngepost ini terus, nah itu namanya, yaitu yang harus kalian pertimbangkan. Kalau aku pribadi, aku nggak masalah dia mau ngepost apapun. Misal juga perbedaan pekerjaan nih, misalkan kerjaan dia misalkan mungkin jadi teller bank, atau mungkin dia di coffee shop, otomatis kan dia sering interaksi sama orang, bisa aja dia digodain sama cowok lain kan. Nah lo tuh bisa nggak berdamai dengan itu? Jangan sampai lo suka sama dia tapi lo nggak bisa berdamai dengan pekerjaannya dia. Ini pasti nantinya akan mengganggu ketika kalian pacaran. Mungkin kalian akan ngerasa apa ya, istilahnya insecure sendiri. Aduh, ini cewek gue nih kerjanya di bank, di teller bank, wah dia pasti digodain. Akhirnya kalian overthinking sendiri kan gitu. Itu yang harus kalian apa ya, harus bener-bener kalian pelajari gitu. Jangan sampai kalian itu apa ya, memang kalian tuh cinta sama dia, kalian pengen istilahnya sama dia, tapi kalian nggak mau berdamai dengan barang-barang yang di belakangnya dia. Nah itu harus kalian pertimbangkan. Jadi jangan sampai kalian tuh hanya fokus sama dada, paha, sama yang ada di bawah perut doang, tapi kalian apa ya, menafikan hal-hal yang lain. Karena ingat, yang kalian deketin itu tuh cewek, dia tuh manusia, dia punya relasi juga, dia tuh punya pekerjaan, dia juga punya hobi, dia juga punya kehidupan sendiri. Jadi pacaran itu bukan hanya lo pengen dapetin dada sama paha doang, tapi lo tuh juga harus berdamai dengan kehidupannya cewek. Lo juga harus apa, bisa mengimprove cewek lo gitu loh. Jangan sampai apa ya, lo pacaran sama cewek terus akhirnya apa, yang lo pikirin cuman itu doang. Akhirnya apa, ya kalian nggak apa ya, nggak bisa mengembangkan cewek. Jatuhnya apa, lo cuman jadi perusak cewek gitu loh. Jadi dia sama lo itu jadi mungkin kalian hamil di luar nikah, melakukan hal-hal yang tolol gitu. Kalau misalkan dia nggak sama lo, mungkin dia udah jadi apa ya, karir dia naik gitu. Jadi lo tuh harus apa ya, sebagai laki-laki itu lo harus bijak, lo harus memikirkan juga bahwa cewek ini itu juga punya masa depan juga gitu loh. Sehingga kalian ini pacaran itu bisa sama-sama naik, bukan kalian pacaran tapi lo yang rusak cewek gitu. Oke.
Oke lah itu ya guys ya yang mungkin bisa kita sampaikan. Ada banyak sekali manfaat yang mungkin kalian bisa ambil dari video ini. Yang paling penting adalah poinnya yang pertama, ketika kalian itu tidak apa namanya, tidak percaya atau tidak yakin bahwa perempuan yang kalian dekati itu tidak menyukai kalian atau tidak mencintai kalian, maka sarannya adalah cari yang lain. Oke, ketemu lagi dengan kita di lain waktu. Sampai jumpa. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.